that show them we are better. We're staying in Paris. Nama saya Farul Ramadika, tim 2018-210-660. Saya dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang pelaksanaan dan perumusan strategi. Strategi manajemen merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungan sehingga dapat mendapat tujuan perusahaan. Pada slide kedua ini saya akan menjelaskan tentang tujuan strategi. Pada poin pertama yaitu menerapkan kompetensi dasar, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan sangat baik dibanding dengan pesaing yang lainnya. Yang kedua, membangun sinergi. Ketika bagian perusahaan berinteraksi untuk menghasilkan dampak bersama daripada jumlah bagian yang bertindak sendiri, sinergi dapat terlaksanakan. Yang ketiga yaitu memberikan nilai, merupakan inti dari segala strategi yang sudah saya sebutkan tadi. Pada slide yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen strategi. Pada poin pertama dapat mencakup evaluasi masalah-masalah internal maupun masalah eksternal dan integrasi hasil evaluasi ke dalam tujuan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merina Aura Putri dengan NIM 2018-210-665 dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang analisis SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: strength, weakness, opportunities, dan threats. SWOT akan lebih baik dibahas dan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dan setiap aspek. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang menjaga keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merina Aura Putri dengan NIM 2018-210-665 dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang mengadakan analisis lingkungan internal, kelemahan, dan kekurangan internal. Yang pertama ada membangun strategi yang dapat bersaing mengharuskan perusahaan untuk mengembangkan kekuatan dan mengatasi berbagai kelemahan. Kekuatan perusahaan dibangun oleh kondisi internal positif yang menciptakan keuntungan relatif dari pesaing kepada perusahaan. Keuntungan relatif tersebut dapat berbentuk mutu bahan baku yang lebih tinggi, kondisi keuangan yang baik, citra perusahaan yang kuat, hak paten yang dimiliki, jalur distribusi yang luas, manajer perusahaan yang cakap, dan sebagainya. Lalu ada kelemahannya, yaitu kelemahan adalah faktor internal negatif yang dapat menghambat perusahaan untuk menggapai misi, sasaran, dan tujuannya. Kelemahan ini dapat berbentuk manajer yang tidak berkeahlian strategis, tagihan yang besar, citra terhadap perusahaan yang lemah, mesin-mesin yang sudah tua, lokasi perusahaan yang kurang strategis, ataupun yang lainnya. Setiap perusahaan dapat memiliki keunikan masing-masing.
dapat unggul di satu sisi tetapi lemah di sisi lain. Dengan adanya keunikan tersebut, perusahaan dituntut untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor penentu daya saing yang dapat membantunya untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan persaingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan eksternal, bertujuan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dapat membawa dampak yang berarti terhadap kehidupan perusahaan. Peluang merupakan kondisi lingkungan pada saat sekarang ataupun di masa mendatang yang membawa dampak yang menguntungkan bagi perusahaan pada saat ini ataupun di masa mendatang. Peluang tersebut dapat berupa aturan-aturan hukum yang dapat memperlemah persaingan, peningkatan jumlah pelanggan, maupun pengenalan teknologi baru yang dimiliki perusahaan. Ancaman merupakan kekuatan eksternal negatif yang dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai misi, sasaran, dan tujuannya. Ancaman ini dapat berwujud masuknya pesaing ke dalam pasar industri yang sama, penurunan jumlah pelanggan, dan pengenalan teknologi baru yang berkaitan dengan teknologi yang dipergunakan oleh perusahaan selama ini. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam industri yang penuh persaingan, perusahaan perlu terlebih dahulu memahami struktur persaingan. Adanya hasil analisis tentang pesaing memungkinkan perusahaan untuk dapat memperkirakan tingkat persaingan yang dapat timbul serta memberikan pandangan yang realistis kepada para manajer tentang kondisi pasar yang dihadapi dan posisi perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wildan Ubaidillah Nafis, NIM 2018-210681. Saya akan melanjutkan PowerPoint dari rekan saya, merumuskan strategi tingkat perusahaan. Strategi portofolio merupakan gabungan unit usaha dan lini produk perusahaan yang berpadu secara logis untuk memberikan sinergi dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Cara yang berguna untuk memahami strategi tersebut ini adalah dengan matriks BCG. Lalu berikut adalah gambar dari matriks BCG. Yang pertama, lambang bintang melambangkan usaha dengan pangsa pasar besar di industri yang berkembang pesat. Usaha bintang penting karena mempunyai potensi untuk pertumbuhan lain dan keuntungan. Yang kedua, gambar cash cow melambangkan usaha di industri yang matang dan lambat pertumbuhannya, tetapi menjadi usaha yang dominan dengan pangsa pasar yang besar. Yang ketiga, tanda tanya melambangkan usaha di industri baru yang berkembang pesat, namun pangsa pasarnya kecil. Usaha tanda tanya sangat berisiko karena berpotensi menjadi bintang atau justru gagal. Yang keempat, lambang anjing melambangkan usaha berkinerja rendah dengan pangsa pasar yang kecil. Selanjutnya, strategi diversifikasi, yaitu merupakan strategi beralih ke jenis usaha baru. Diversifikasi ini bertujuan untuk memperluas usaha perusahaan dalam rangka menghasilkan berbagai barang dan jasa yang berharga. Namun sebelumnya, diversifikasi yaitu strategi yang beralih ke lini usaha baru. Diversifikasi dibagi menjadi dua, yaitu diversifikasi terkait yaitu beralih ke lini bisnis baru yang masih terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, diversifikasi terpisah, yaitu usaha yang dilakukan ketika perusahaan memperluas jenis usaha yang benar-benar baru. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri saya. Saya Dinar Anindya Damayanti, NIM 2018-210683. Merumuskan strategi tingkat usaha. Cara yang paling populer dan efektif untuk merumuskan strategi adalah dengan 5 kekuatan dan strategi kompetitif Porter. Michael E. Porter meneliti sejumlah perusahaan dan menyatakan bahwa strategi tingkat-tingkat merupakan hasil dari 5 kekuatan kompetitif di lingkungan perusahaan. 5 kekuatan kompetitif Porter. Yang pertama ada potensi pesaing baru, kebutuhan modal dan penghematan
ekonomi merupakan contoh dua potensi yang dapat mencegah munculnya pesaing baru. 2. Daya tawar pembeli. Pelanggan yang cerdas adalah pelanggan yang memilih dengan baik. Sebagai contoh, seseorang pelanggan mengumpulkan banyak informasi untuk memilih barang yang terbaik dari yang diinginkannya. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Pemusatan pemasok, ketersediaan, pemasok dan pengganti merupakan faktor-faktor yang utama karena internet cenderung memudahkan daya tawar. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Kekuatan alternatif dan pengganti produk dapat dipengaruhi oleh biaya atau tren. Misalnya, peningkatan kesadaran pelanggan akan kesehatan dapat menurunkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, ada persaingan antar kompetitor. Persaingan kompetitor dipengaruhi keempat faktor yang di sampingnya adalah biaya dan diferensiasi produk. Selanjutnya ada strategi kompetitif. Yang pertama ada diferensiasi, merupakan jenis strategi kompetitif yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan antara produk atau jasa yang ada pada pesaingnya. Kedua, kepemimpinan biaya, merupakan kerja keras perusahaan untuk mencari fasilitas-fasilitas efisien, mengurangi biaya dan mengontrol produksi dengan ketat agar lebih efisien dengan pesaingnya. Yang ketiga ada fokus, merupakan jenis strategi kompetitif yang berkonsentrasi kepada pasar wilayah atau kelompok produksi tertentu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Astrid Ramadea, NIM 2018-210-695. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tren baru di bidang strategi. Yang pertama, inovasi dari dalam. Pendekatan strategis yang disebut dengan kemampuan dinamis atau dynamic capabilities berarti bahwa manajer berfokus pada melakukan lebih banyak upaya peningkatan dan perkembangan dengan memanfaatkan aset, kemampuan dan kompetensi yang sudah dimiliki perusahaan guna memperoleh keunggulan bersaing yang terjaga. Selanjutnya yaitu kemitraan strategis, merupakan cara memperluas bisnis yang tidak dapat dilakukan sendiri. Inovasi internal tidak berarti bahwa perusahaan selalu bekerja sendiri. Kerjasama dengan perusahaan lain, bahkan terkadang dengan pesaing, merupakan unsur penting dari cara perusahaan sukses memasuki bidang usaha baru. Internet mendorong sekaligus mendukung gerakan pemikiran kemitraan. Kemampuan untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mulus, mengkomunikasikan informasi, bertukar pemikiran, dan bekerja sama. Dengan proyek-proyek rumit melalui internet berarti bahwa perusahaan mampu memasuki usaha yang benar-benar baru dengan menjalin kemitraan di bidang usaha yang tak terbayangkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu strategi global. Yang pertama yaitu strategi global. Strateginya berupa memandang dunia dengan pasar global tunggal. Yang kedua, melakukan standarisasi produk atau strategi pengiklanan global. Kedua, strategi transnasional. Strateginya yaitu bertujuan menyeimbangkan efisiensi global dan daya respon lokal. Yang selanjutnya yaitu menggabungkan standarisasi dan penyesuaian produk atau strategi pengiklanan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jenny Salsabil, NIM 2018-210-704. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang ketiga ada strategis ekspor. Strategi ini terjadi karena perusahaan berorientasi domestik dengan hanya sedikit ekspor. Strateginya adalah yang pertama berorientasi domestik. Yang kedua ada mengekspor sejumlah kecil produk domestik ke negara-negara tertentu. Yang keempat ada strategi multi domestik. Strategi ini berarti persaingan di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain. Strateginya adalah yang pertama menangani pasar di setiap negara secara terpisah. Yang kedua ada menyesuaikan produk atau pengiklanan dengan selera dan kebutuhan lokal. Selanjutnya ada penerapan strategi. Yang pertama kepemimpinan. Kunci penting penerapan strategi yang berhasil adalah kepemimpinan.
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar menunjukkan perilaku baru yang diperlakukan dalam menerapkan strategi. Yang dua ada rancangan struktural. Rancangan struktural terkait dengan bertanggung jawab para manajer, tingkat kewenangan mereka, serta konsolidasi dari berbagai fasilitas, departemen, dan divisi. Yang ketiga ada sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali mencakup sistem imbalan gaji, anggaran untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi, informasi, serta peraturan kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang terakhir ada sumber daya manusia. Sumber daya perusahaan adalah para pegawainya. Sumber daya manusia bertugas untuk merekrut, menyeleksi, melatih, memindahkan, mempromosikan, dan memecat pegawai dalam upaya mencapai tujuan strategis. Let's show them we are better. We're staying in Paris.